Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aiska Sabila Istiqomah Zulfa dengan NIM akhir 203 dari kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible untuk identifikasi senyawa. Yang pertama ada prinsip dasar spektrofotometri UV visible, yaitu pengukuran penyerapan cahaya oleh molekul pada panjang gelombang tertentu di daerah ultraviolet dengan panjang gelombang 200-400 nm dan visible dengan panjang gelombang 400-800 nm. Cahaya yang diserap menyebabkan transisi elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi lebih tinggi dalam molekul. Misalnya dari orbital sigma ke sigma bintang, pi ke pi bintang, atau n ke pi bintang. Prinsip ini mengikuti hukum Lambert-Beer, di mana rumusnya yaitu A sama dengan epsilon dikali B dikali C, di mana A-nya absorbansi, epsilonnya absorpsivitas molar, B-nya panjang lintasan cahaya, dan C-nya konsentrasi larutan. Kemudian, senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible, umumnya senyawa yang memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Gugus kromofor adalah gugus fungsi yang umumnya memiliki sistem ikatan rangkap terkonjugasi, yaitu ikatan rangkap yang saling bergantian dengan ikatan tunggal, sehingga memungkinkan delokalisasi elektron pi. Keberadaan sistem ini menyebabkan terjadinya transisi elektron yang menghasilkan warna atau memungkinkan analisis spektrofotometri. Contoh gugusnya yaitu C rangkap C, C rangkap O, N rangkap N, dan NO2. Kemudian gugus ausokrom adalah gugus fungsi dalam molekul yang terhubung dengan kromofor dan mengandung elektron bebas yang tidak ikut berikatan atau non-bonding melalui ikatan kovalen tunggal. Keberadaan gugus ini mampu memperbesar atau memperkuat kemampuan kromofor dalam menyerap radiasi sinar UV visible. Contoh gugusnya yaitu OH, NH2, OR, dan NR2. Kemudian orbital sigma adalah orbital yang terbentuk dari tumpang tindih atau overlap langsung antara orbital atom di sepanjang sumbu pengikatan. Ikatan sigma merupakan ikatan paling kuat dan menjadi ikatan pertama yang terbentuk antara dua atom. Contohnya terdapat pada ikatan tunggal dalam molekul HH, CH, atau CC pada etana. Lalu orbital pi terbentuk dari tumpang tindih lateral atau samping antara dua orbital p yang sejajar, dan biasanya muncul sebagai ikatan kedua atau ketiga setelah ikatan sigma dalam ikatan rangkap 2 atau 3. Contohnya adalah pada ikatan rangkap dalam etana atau asetilena. Lalu orbital non-bonding adalah orbital yang mengandung pasangan elektron bebas yang tidak terlibat langsung dalam pembentukan ikatan kovalen. Elektron ini biasanya terdapat pada atom seperti oksigen, nitrogen, atau halogen. Contohnya pada O dalam gugus OH, N pada NH2, atau Cl pada Cl. Transisi elektronik yang umum biasanya itu sigma ke sigma bintang, di mana energi tinggi UV jauh. Terus ada pi ke pi bintang, di mana energinya sedang, dan N ke pi bintang, di mana energinya lebih rendah, sering di UV dekat atau visible. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang di daerah UV visible. Yang pertama ada konjugasi ikatan rangkap. Semakin banyak atau semakin panjang sistem ikatan rangkap terkonjugasi dalam suatu molekul, semakin mudah elektron pi berpindah ke tingkat energi lebih tinggi. Hal ini menurunkan energi transisi sehingga menyebabkan pergeseran panjang gelombang ke arah lebih besar atau disebut bathochromic shift. Lalu ada faktornya gugus ausokrom. Ausokrom seperti OH, NH2, OR, dan NR2 memiliki pasangan elektron bebas yang dapat berinteraksi dengan elektron pi pada kromofor, memperluas konjugasi, dan meningkatkan intensitas penyerapan cahaya. Akibatnya, terjadi pergeseran serapan ke arah panjang gelombang yang lebih besar dan warna yang lebih kuat. Lalu ada jenis pelarut. Pelarut polar dapat menstabilkan keadaan dasar atau tereksitasi tergantung jenis transisinya. Misalnya, pada transisi N ke pi bintang, pelarut polar sering menyebabkan pergeseran ke panjang gelombang lebih pendek atau disebut hypsochromic shift. Sedangkan pada pi ke pi bintang bisa terjadi pergeseran ke arah lebih panjang.
Lalu ada pH larutan. Perubahan pH dapat mengubah bentuk ionisasi senyawa yang memiliki gugus asam atau basa. Ionisasi ini dapat mempengaruhi konjugasi atau jumlah elektron bebas, sehingga panjang gelombang serapan dapat bergeser biasanya ke arah lebih panjang pada kondisi basa. Lalu ada interaksi antar molekul. Pembentukan kompleks logam, ikatan hidrogen atau asosiasi antar molekul dapat memengaruhi distribusi elektron dalam kromofor. Interaksi tersebut bisa menurunkan atau menaikkan energi transisi elektron, sehingga menyebabkan pergeseran spektrum ke arah merah atau biru tergantung sifat interaksinya. Kemudian selanjutnya ada instrumentasi spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada sumber cahaya atau lampu, di mana fungsinya sebagai penghasil sinar yang akan digunakan untuk menganalisis sampel. Umumnya digunakan dua jenis lampu, yaitu ada lampu deuterium untuk daerah ultraviolet dengan panjang gelombang 190-380 nm, dan lampu tungsten halogen untuk daerah cahaya tampak dengan panjang gelombang 380-800 nm. Yang kedua ada monokromator, berfungsi untuk memisahkan cahaya polikromatik, yaitu campuran berbagai panjang gelombang, menjadi cahaya monokromatik, yaitu satu panjang gelombang tertentu. Alat ini biasanya terdiri dari celah masuk, prisma atau kisi difraksi, dan celah keluar. Selanjutnya ada kuvet atau wadah sampel, yaitu merupakan tempat larutan sampel ditempatkan agar cahaya dapat melewatinya. Kuvet umumnya terbuat dari kuarsa untuk daerah UV atau gelas untuk daerah tampak, karena bahan tersebut transparan terhadap panjang gelombang tertentu. Yang keempat ada detektor. Fungsinya untuk mendeteksi intensitas cahaya yang keluar dari sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Jenis detektor yang umum digunakan adalah fotodioda, photomultiplier tube atau PMT atau array detektor. Yang terakhir ada sistem penguat atau pencatat atau disebut display atau komputer. Bagian ini berfungsi untuk mengolah dan menampilkan data hasil pengukuran, baik dalam bentuk nilai absorbansi, transmitansi, maupun spektrum serapan terhadap panjang gelombang. Lalu ada prinsip analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dengan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada prinsip analisis kualitatif, yaitu mengidentifikasi suatu senyawa dengan mengamati bentuk spektrum dan panjang gelombang maksimum pada spektrum serapannya. Lalu untuk analisis kuantitatif, prinsipnya yaitu menentukan konsentrasi atau kadar zat berdasarkan besarnya nilai absorbansi pada panjang gelombang maksimum. Penentuan dilakukan dengan menggunakan kurva kalibrasi yang mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu hubungan linear antara absorbansi dan konsentrasi larutan. Yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Kelebihannya yaitu cepat dan relatif sederhana, sensitivitasnya cukup tinggi atau mikromolar, dapat digunakan untuk senyawa organik maupun anorganik, dapat menganalisis campuran jika memiliki lambda max yang berbeda. Lalu ada kekurangannya yaitu tidak dapat digunakan untuk senyawa yang tidak menyerap cahaya UV visible, pengaruh pelarut dan pH bisa menyebabkan kesalahan, kurangnya selektivitas bila dua senyawa memiliki spektrum yang tumpang tindih, lalu membutuhkan kondisi pelarut murni dan tidak berwarna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.